ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Bapa, Komisi Pemuda DKJ Kota Magelang Tuhan, mengadakan perayaan Natal Tuhan. Biarlah Kau berikan kami hati yang selalu percaya akan Engkau dalam keadaan apapun Bapa. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati satu persatu dari kami, Engkau telah
memberikan kami apa yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa dalam ibadah Natal kali ini, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi Engkau tetap bersama kami ya Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami, Engkau persiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatlah ya Tuhan supaya ibadah Natal pemuda pada hari ini dapat berjalan dengan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Yeay! Oke. Luar biasa banget pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah Natal Komisi Pemuda. Gila sih, apalagi di tengah kondisi seperti ini ya Kak. Benar-benar walaupun kita di rumah masing-masing, kita nggak ketemu, kita nggak Bertatap muka, iya kan? Ya benar banget. Tapi kita harus tetap membawa vibes Natal yang Bener, yang luar biasa. Yang kece abis gitu ya. Oke, tapi sebelum melangkah lebih jauh, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. wow, siapa tuh yang jawab dapat payung? Iya ya. Oke, tak kenal maka tak Sayang. udah saya mandi. Tinggal. Gak boleh ambil di sini ya Kak. Karena di sini Kita harus suka cita. bener banget. Di sini kita nggak boleh sedih-sedih gitu. Oke, BTW ini bebas hehehe. Ngomong BTW ini bebas. Ngene. Hari ini perayaan Natal Kompa pada tahun ini tuh apa sih temanya? Apa nih temanya biar teman-teman semua pada tahu? What? Unpredictable Christmas. Oh my god, what is the meaning of that? Apa itu artinya? Aku nggak ngerti bahasa Inggris gitu ya. Itu bahasa Yunani. Aku juga ngerti. Itu artinya tuh kayaknya apa sih Kak? Tahu nggak? Nggak tahu ya artinya. Dia tuh Natal yang tidak terduga. Mengingat kondisi sekarang ini kita masih pandemi, kita harus melaksanakan protokol kesehatan dengan tidak bertemu. oh gitu ya ampun. Seperti itu luar biasa banget ya kan. Aduh. Ya udah, habis ini kita langsung aja ya Kak mendengar sepatah, dua patah, tiga patah, patah kata dari ketua Panitia Natal Komisi Pemuda pada tahun ini. Pada Saudari Yosefin dipersilakan. Shalom teman-teman, kenalin aku Yosi, Ketua Panitia Natal Pemuda 2020 kali ini. Pertama aku mengucapkan dulu ucapan syukur kepada Tuhan karena udah memberikan anugerahnya sehingga kita bisa mengikuti ibadah Natal walaupun secara virtual kayak ini. Yang kedua, aku mau ucapin juga makasih kepada teman-teman panitia, teman-teman tim musik dan tim drama yang udah mau berpartisipasi dalam ibadah kali ini. Sadar nggak sadar, virus corona itu udah membawa dampak ke dalam kehidupan kita. Nah, melalui ibadah kali ini, aku tuh mau mengingatkan dan menguatkan antar pemuda bahwa emang rencana Tuhan udah yang paling baik dan paling pas buat kita semua. Sekian dari aku, selamat mengikuti ibadah dan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Oh come and behold ye
seperti lagu yang barusan kita diundang untuk berhimpun bersukacita karena lahirnya Tuhan Yesus. Yes, luar biasa. Thank you Jesus. Apa tuh? Kita tuh tadi lupa loh, Kak Des. Apa yang kelupaan? Kita tuh lupa untuk memperkenalkan mereka. OMG. Bintang kita hari ini. Oke, langsung saja kita perkenalkan mulai dari pojok kanan. Ada siapa nih? Dari yang main kendang. Oh, bukan nyanyapnya deh. Itu benernya. Kamu tahu itu apa? Berbeda. Oh. Oke. Langsung aja namanya siapa nih, Kak? Oh, ini ada Jati. Oke. Oke, langsung di sebelah kirinya ada siapa ini? Aduh, maaf. Ada Dito. Jangan main-main. Jangan main-main. Jangan main. Aku tuh udah pernah lihat gitu loh. Itu kayak siapa ya, Kak? Presiden. Oh my god, ini cuma pisang. Oh my god. Kita harus saling. Jangan main. Saling, Pak. Oke, langsung sebelahnya. Ada siapa? Gondrongers. Gondrongers, iya. Manis. Oke, asal. Langsung. Yang bikin kita deg-degan dan terpesona. Aku terpesona. Bukan gitu ya. Siapa nih? Saudara Belva. Mereka. Oke. Nah, Kak Eden, aku mau tanya nih. Tanya. Sekarang kita tanya. Gimana sih perasaanmu? Seharusnya kita tuh Natal berkumpul di gereja, memuji Tuhan bareng-bareng, bersukacita bareng-bareng di sini, di gereja. Tapi harus di rumah masing-masing. Gimana perasaanmu? Aku sedih banget. Kayak biasanya tuh aku selalu berjabat tangan bersama teman-teman, terus bercanda tawa gitu loh. Aku tuh rindu banget persekutuan, Des. Sama banget. Tapi gimana lagi supaya ini semua cepat berakhir? Kita harus di rumah masing-masing. Iya benar banget. Harus tetap mengikuti aturan dan protokol kesehatan dari pemerintah. Seperti drama yang akan kita saksikan bersama-sama habis ini. Oke. Drama apa itu? Mengisahkan tentang biasanya kan kita udah hektik banget gitu ya persiapan Natal. Yes. Tapi harus batal. Oh my god. Maksudnya batal offline gitu ya. tapi tetap terlaksana secara online. Oke. Gimana kisahnya? Kita langsung saksikan aja. Selamat menyaksikan. Halo Gor, Ya, halo Pak. Gimana, Ji? ini saya kan baru saja selesai rapat majelis dan ada keputusan gini, ibadah offline yang selama ini kita adakan itu mulai besok Minggu itu harus diadakan secara online mengingat pandemi COVID ini kan semakin meningkat di sini. Wah, padahal kita udah prepare lumayan banyak ya, Pak. Udah hampir selesai semuanya ini. Udah DP juga. Nah, itu keputusan nggak bisa diubah. Nggak bisa, itu sudah keputusan. Nggak bisa itu dirubah lagi keputusannya. Oh, ya udah Pak, nggih. Kebetulan nanti kan saya ada rapat, coba saya sampaikan ke teman-teman ya Pak nanti. Makasih informasinya Pak Fajar. Gusti berkahi. Nggih. Lagu yang kedua kalau bisa diganti kayak ditambahin lagu sekolah minggu gitu nggak sih? Diganti. Iya kan? Enggak, ya iya sih, tapi kan ya coba tahu mau. Basa-basi MC-nya aja lah. Iya. Enggak, ya iya sih, tapi kan ya coba tahu mau. Teman-teman, tadi kan aku habis dikasih tahu Pak Fajar, katanya semua ibadah dialihin jadi online. Terus rencana kita mau ngadain Natal Pemuda offline, gagal deh. Oh my god, dia pasti bercanda. Gak mungkin ya sih, gak mungkin. Kita udah rencanain 75%, tiba-tiba berubah jadi online itu. Bisa, gak bisa. Ya nggak bisa kayak gini dong. Kita kan udah rencanain sampai 9 masa mau dibatalin, ya nggak bisa lah. Ntar
Tapi kan lagi pandemi gini, bahaya juga nggak sih? Tapi kan kita ada baby, ada tempat sama undang Boy William. Kita udah survei tempat-tempat loh. Sampai aku dikomen bapak-bapak. Udahlah Ci, lu percuma ngomong panjang lebar sama ini orang. Dia itu orang nggak punya perasaan. Kamu punya hati nggak sih, Nis? Dia nggak bakal tahu gimana caranya nyari dana, bayar DP, cek lokasi. Memang kelakuannya itu mirip kayak dajjal. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Maksud kamu tahu Kamu nggak? tahu soal kalau ada rasanya emosi. cari dana itu susah. Kamu jangan egois dong, Udah berapa mikir juta dong. uang buat bayar DP. Ingat orang lain kita cek juga. lokasi bayar uang. Mikir-mikir dong kamu tuh. Udah cukup lah. Kita ini lagi di gereja, lagi bahas Natal. Aku tahu kalian berdua tuh marah, tapi kan bisa diomongin baik-baik, musyawarah gitu loh. Ingat, Tuhan itu panjang sabar, mengasihi, mengampuni. Masa kalian berdua enggak sih? Bianca! Kalian nih ribut nggak ada habis-habisnya. Enggak, Bianca. Kita coba bercanda doang. Kita jawab begini, Bianca. Kita berdoakan loh. Kamu. Kalian sih. Oh my god guys, tolong aku. Jangan sentuh aku. Oh my god. Malu banget. Kenapa sih Bianca kayak gitu? Emang dia nggak bikin orang kena COVID? Iya, padahal COVID lagi naik banyak kayak gini, banyak tau yang kena. Pelangkon. Neng ngarep mulus yang buri dongkol. Ya udah teman-teman, rapat kita pada hari ini kita udahin aja dulu. Iya apa sih tunda-tunda pokoknya offline. Offline. Udah bisa udah kayak gitu. Yang penting kita pulang aja. Halo? Ya, ambulan. Medis. Siapa tau pagi-pagi kayak gini. Ganggu aja. Kamu sini masuk, cepet. Kamu ngapain di sini? Kamu tahu Rika anak kelas 2 nggak, Ca? Tunggu, Rika yang rumahnya bocor gede itu kan? Iya. Apa dia? Dia kena COVID, Ca. Kamu bohong ya, Ca? Enggak. Kamu bohong sama aku? Enggak. Beneran, Ca. Makanya kamu jangan egois. Dari awal, majelis juga udah bilang kalau mending ibadah dialihin ke online aja. Kamu tuh nggak pernah mikir ya. Terus uangnya tuh gimana? Kita udah DP, masa dengan gitu aja? Dilepasin aja, Cak. Nggak ada cara lain lagi. Kamu tuh enak, cuma bilang dilepasin aja, dilepasin aja. Gimana ini tim Usda, tim lain-lainnya yang udah rencanain itu, udah bayar-bayar. Mungkin pulang aja dah. Cepet. Apaan sih nih? Yang TV aja. Dan sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru di Indonesia. Sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 130.718. Oke, jadi teman-teman kan jadinya ibadah online nih. Nah, untuk basa-basi MC kita ilangin aja ya untuk mempersingkat waktu ya berarti. Itu sama mungkin nanti ada khotbahnya nanti dibuat jadi 15 menit aja teman-teman. Guys, aku minta maaf. Aku terlalu egois. Guys, aku juga minta maaf ya waktu itu aku marah-marah juga. Belum boleh. Ingat jaga jarak. Oh, iya.
Kaula Muda GKJ Magelang, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu. Saat ini kami bersiap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam Kristus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kaula Muda GKJ Magelang yang terkasih, firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganku. Amin. Salam Kaula Muda GKJ Magelang. Sebagai anak milenial tentu kita tidak lepas dari perangkat teknologi masa kini, baik PC, laptop, smartphone, ataupun tablet dan lain sebagainya. Bahkan seakan-akan kita sudah tidak bisa lepas dari perangkat-perangkat teknologi itu. Tanpa komputer seakan-akan kita tidak bisa mengerjakan tugas sekolah ataupun juga tidak bisa mengerjakan paper-paper di dalam perkuliahan kita. Mau nulis pakai tangan, mungkin kita sudah merasa pegel. Jadi seakan-akan kita sudah tidak bisa hidup tanpa perangkat-perangkat itu. Tetapi meskipun tiap hari mungkin kita pegang HP, kita pegang komputer, tetapi apakah kita bisa tahu sesungguhnya proses yang terjadi di balik kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita? Misal, bagaimana kita tahu proses microchip merubah dari sentuhan di keyboard menjadi tampilan di layar misalnya? Bagaimana kita mengambil foto, kemudian foto itu tersimpan di dalam hard disk ataupun di dalam SSD ataupun di dalam MMC? Tentu ada hal-hal yang kita tidak tahu persis proses yang terjadi di balik semua peralatan-peralatan yang kita punyai. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kita bahkan mungkin juga tidak tahu bagaimana ketika kita pegang HP, pencet nomor seseorang, kemudian sampai di tempat kawan kita diterima. Bagaimana proses itu terjadi? Ada hal-hal yang mungkin di luar pengetahuan kita. Kaum muda yang terkasih, ilustrasi tersebut menjadi gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak tahu dengan pasti bagaimana cara kerja Allah. Kita tidak tahu pasti apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah, bagaimana Allah berkarya. Tetapi ternyata meskipun kita tidak tahu apa yang Tuhan Allah kerjakan secara pasti, tidak menghalangi kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebagaimana kita mempunyai peralatan, kita mempunyai gadget, kita tidak tahu pasti apa yang proses yang terjadi di balik karya itu, tetapi tidak menghalangi kita untuk bisa menikmati gadget kita. Begitupun dengan Natal kali ini, kaum muda yang terkasih, sangat jauh dari prediksi kita, sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Tidak semeriah perayaan Natal tahun-tahun yang lalu. Kadang bahkan sampai membuat komisi ataupun panitia mungkin bingung mau dirayakan dengan bagaimana Natal tahun ini. Apakah kita akan bertemu, berkumpul bersama-sama, ataukah mungkin kita harus memakai cara lain dengan rekaman ibadah, live streaming dan lain sebagainya? Di rumah ibadah ataukah di rumah kita masing-masing? Teman-teman yang terkasih, kadangkala juga muncul pertentangan teologis antara iman dan logika, antara keinginan dan kenyataan. Kita tidak tahu sebenarnya
apa yang sedang dikehendaki dan dikerjakan oleh Tuhan Allah. Apa maksud Tuhan? Dalam nats bacaan kita disebutkan ada 2 jenis rancangan dan 2 jenis jalan. Dan kalau kita perhatikan, ada hal yang menarik di sini. Ketika di ayat 8 Tuhan menyatakan rancangan yang pertama adalah rancanganku dengan huruf K besar, yang menunjukkan itu adalah rancangan Tuhan yang bersumber dari pemikiran Tuhan. Sedangkan yang kedua adalah rancanganmu dengan M kecil, menunjuk kepada rancangan manusia yang bersumber pada pemikiran manusia. Masih di ayat yang ke-8 juga disebutkan ada 2 jalan. Sama dengan tadi, jalanku K besar, itu menunjuk pada jalan Tuhan, dan jalanmu M kecil menunjuk pada jalan pemikiran kita. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap rancangan itu adalah melalui proses yang sudah dipikirkan matang-matang. Sebuah rancangan lahir dari pemikiran dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek untuk tujuan yang dicapai. Sebuah aplikasi komputer semisal tentu disusun, dibuat dengan proses yang memikirkan berbagai macam aspek, dan supaya nanti program itu bisa diterima dan juga berguna bagi banyak orang. Jalan mempunyai arti, cara, akal, ikhtiar, dan sebagainya untuk melakukan atau mengerjakan atau mencari. Jadi antara rancangan dan jalan sebetulnya satu hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ada keterikatan erat. Ketika seseorang merancang sesuatu, pasti itu berasal dari jalan pikirannya. Tidak dapat dipisahkan antara jalan pikiran sang perancang dengan hasil rancangannya. Dan di Yesaya 5 ayat 8 tadi disebutkan, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan ternyata rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia, dan jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Pemikiran manusia terbatas, pemikiran kita terbatas, sementara pemikiran Tuhan tidaklah terbatas. Dan bagaimana dengan jarak pemikiran Tuhan dan pemikiran manusia? Jarak antara jalan Tuhan dengan jalan kita. Ayat 9 dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 harus membuat kita sadar bahwa manusia, kita semua penuh dengan keterbatasan, bahwa kita fana, bahwa kita semua rentan, bahwa kita semua adalah debu tanah. Dan situasi ini juga membuat kita harus menjalani hidup dengan cara yang tidak biasa. Teman-teman yang bersekolah, yang tadinya bisa bersekolah, berkumpul dengan teman-teman yang lain, sekarang harus menjalani pembelajaran di rumah. Yang tadinya mungkin sering hangout ke mall dan lain sebagainya, saat ini juga harus menjaga diri. Bagaimana dengan yang pacaran? Yang biasanya kumpul-kumpul, saat ini mungkin harus menjaga jarak, paling hanya video call dan lain sebagainya. Dan bisa jadi akhirnya kuota yang berbicara, apakah pacaran akan lanjut atau tidak, tergantung kuota data. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan,
Berbagai pertanyaan akan membuncah dalam benak pikiran kita. Apakah pandemi ini rancangan Tuhan? Apa maksud Tuhan dalam situasi ini? Bagaimanakah jalan pikiran Tuhan? Kenapa seakan-akan Tuhan membiarkan begitu banyak korban berjatuhan? Tentu tidak mudah kita untuk menjawab semua pertanyaan ini. Kita adalah ciptaan yang terbatas. Dan kita harus ingat bahwa rancangan Tuhan bagaikan langit dan bumi dengan rancangan kita. Jadi kita harus sadar bahwa sehebat apapun pemikiran kita, pasti ada keterbatasan. Bisa jadi rancangan perayaan Natal yang sudah kita susun tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rancang. Jauh-jauh mungkin kita sudah berpikir untuk merayakan Natal di tahun 2020 dengan meriah, tetapi ternyata tidak bisa kita prediksi yang terjadi saat ini. Kita harus merayakan secara offline. Tetapi apakah hanya karena kita merayakan Natal dengan cara yang tidak seperti biasanya, lalu kita tidak bisa menikmati anugerah Tuhan? Tentu tidak. Tidaklah kita akan kehilangan berkat hanya karena kita tidak bisa merayakan Natal dengan tatap muka dalam suasana penuh kemeriahan. Karena sesungguhnya berkat Tuhan tidak bergantung pada situasi dan kondisi yang kita alami. Karena sesungguhnya manusia dirancang oleh Tuhan untuk menikmati berkat dan damai sejahtera. Jika saya boleh mengutip Yesaya 29 ayat 11 dan 12, nanti teman-teman bisa perhatikan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi teman-teman yang terkasih, merayakan Natal, apakah itu onsite ataupun online, tatap muka secara langsung ataupun menatap layar HP, bersama-sama, beramai-ramai, ataukah sendiri-sendiri, tidaklah menjadikan Natal kehilangan makna. Natal tetaplah Natal. Yesus Kristus tetaplah Allah yang hadir menjadi manusia. Yesus Kristus tetaplah Sang Immanuel, Tuhan Allah yang menyertai kita dalam kondisi apapun. Dan satu hal yang harus kita yakin percaya, bahwa tidak ada rencana atau rancangan Tuhan yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Teman-teman yang terkasih, selamat merayakan Natal. Meskipun Natal kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, janganlah sampai kita kehilangan makna Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Register me now,
Iya, udah gak terasa banget di penghujung acara nih deh. Waktu berjalan begitu cepat nih, karena kita dalam kondisi sukacita walaupun unpredictable Christmas nih. Iya, aku gak mau dan gak bakal lupain momentum ini. Ini sebuah pengalaman baru ya di kondisi pandemi seperti ini. Aku berharap untuk acara-acara pemasukannya kita dapat berkumpul bersama secara langsung tentunya gitu. Biar aku gak rindu gitu loh. Karena rindu itu berat, aku gak mau. Ya udah. Saya Desi. Saya Aidan. Dan kami dari Panitia Komisi Pemuda. Ya, mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti jalannya perayaan Natal Kompa tahun ini dengan baik. Selamat datang. Tadi sebentar lagi. Jesus.